Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas Barcelona yang selangkah lagi menjadi juara Liga Spanyol. Barcelona sudah meraih 2 gelar dan nyaris masuk final Liga Champions, dan kita semua tahu bahwa Barcelona tidak beruntung untuk meraih gelar Liga Champions. Walaupun itu bisa diperdebatkan, tapi melihat penampilan saat melawan Inter Milan, kita tahu bahwa Barcelona memang kurang beruntung. Nah, semua publik atau semua fans atau semua penonton, penikmat sepak bola boleh jadi setuju lah untuk menyebut bahwa Barcelona tim tergila di sepak bola dunia musim ini. Dengan skuad muda rata-rata 25 tahun, Hansi Flick bisa mengubah tim yang tidak banyak melakukan perubahan. Hanya Dani Olmo dan Pau Victor saja yang bisa menjadi tim dengan produktivitas gol yang begitu besar. Kita melihat bahwa di La Liga, Barcelona sudah mengumpulkan banyak gol. Begitu juga di Liga Champions yang terhenti di semifinal. Tapi di balik ofensif atau produktivitas gol Barcelona, kita juga tahu bahwa Barcelona sangat buruk dalam bertahan. Dalam sebulan ini saja, ada beberapa pertandingan di mana Barcelona harus mengejar ketinggalan gol. Pertama lawan Celta Vigo, semuanya rata-rata 2 gol. Lawan Inter Milan 2 kali. Lawan Real Madrid 2 gol juga. Lawan Inter hasilnya kita tahu bahwa Barcelona kalah 6-7. Lawan Celta Vigo bisa mengejar 4-2. Begitu juga dengan saat melawan Real Madrid bisa mengejar menjadi 4-3 setelah tertinggal dulu 2-0. Tentu ini jadi noda atau kekurangan yang harus diperbaiki, karena bagaimanapun hebatnya lini serang, kalau begini terus berbahaya juga, karena siapa tahu saat penyerangan pertahanan lawan bagus. Jadi harus ada polesan sedikit di lini pertahanan dan tentunya juga di lini serang. Karena saya melihat bahwa Barcelona musim ini tak banyak yang harus dirubah ya. Hanya sedikit saja, makanya sesuai dengan julu saya, tinggal dipoles sedikit saja Barcelona bisa bersaing. Di lini pertahanan kita mengetahui bahwa ada 2 bek tangguh, yaitu Inigo Martinez dan Pau Cubarsí. Inigo Martinez dan Pau Cubarsí sudah menjalankan tugas cukup baik. Masalahnya, kalau Inigo Martinez, dia hanya usia saja, masalah usia. Sedangkan Pau Cubarsí sudah bagus, berani, dan habis-habisan, dan beberapa kali menyelamatkan Barcelona. Walaupun beberapa kali tampil berbahaya ya, seperti saat lawan Inter. Sedangkan di fullback, kita tidak perlu tambahan pemain ya. Barcelona tidak perlu tambahan pemain, karena sudah lengkap. Ada Balde dan juga Jules Koundé. Ada juga Eric Garcia. Tapi siapa kira-kira dari lini belakang Barcelona yang harus diganti? Yaitu kita tahu Ronald Araujo. Mengapa bek Uruguay ini yang harus diganti ya? Di era Xavi dia adalah pemain penting, pemain pilar. Tapi di era Hansi Flick dia jarang main. Masih kalah dari Inigo Martinez dan Pau Cubarsí. Mengapa? Ya, menurut saya, kalau dilihat penampilannya memang menurun. Dia tidak lagi back yang gahar gitu. Kerap kali kalah. Tidak seperti di era Xavi Hernandez. Jadi, pantas kalau masuk daftar jual. Nanti juga saya ungkap ya soal siapa saja yang pantas dijual. Jadi Barcelona mungkin hanya membuang
Ronald Araujo, apalagi ini bisa menambah penghasilan. Lalu siapa penggantinya? Kalau dari rumor sih ada satu nama ya, Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Walaupun belakangan itu bakal sulit karena Jonathan Tah juga tidak yakin dengan Barcelona karena kondisi keuangan. Kabarnya dia lebih dekat ke Bayern Munchen. Ya rata-rata begitulah ya. Pemain-pemain Jerman selalu ingin main di Bayern Munchen dulu. Begitu juga Alejandro Grimaldo ya, bek kiri Bayer Leverkusen juga. Menurut saya kurang penting ya, Jonathan Tah ini yang paling penting. Dan kita tahu bahwa kalaupun berminat, ini rentan diambil oleh Real Madrid karena pelatih Bayer Leverkusen pindah ke Real Madrid. Jadi hanya Jonathan Tah yang saya lihat paling mungkin ya. Selebihnya tidak ada, bukan karena tidak ada pemain, tapi ya memang persaingannya ketat. Sirkulasi di bursa transfer begitu ketat gitu. Lalu selain lini belakang, kita juga butuh lini serang yang baik. Robert Lewandowski baik, Ferran Torres baik, tapi Robert Lewandowski yang masih punya kontrak sampai tahun depan, ya memang harus butuh penerus ya. Lalu siapa penerusnya? Menurut saya ya memang agak sulit kalau posisi striker ya. Striker bagus banyak, tapi persaingannya banyak. Kabarnya Barcelona mengincar Julian Alvarez yang memiliki nilai transfer 90 juta euro. Itu berat sekali. Dan itu tidak mudah untuk kondisi Barcelona sekarang. Kalau mau membeli Alvarez, Barcelona juga harus menjual beberapa pemain. Nah, inilah sampai di pembahasan ini. Karena ada yang baru saya baca dari Football Espana bahwa Direktur Sport Barcelona ingin melepas 8 pemain. 7-8 pemain. Yaitu Iñaki Peña, Ronald Araujo, Hector Fort, Gavi, Fermin Lopez, Pau Torres, dan yang ketujuh masih tanda tanya yaitu Frenkie de Jong. Soalnya Barcelona masih dalam proses memperpanjang kontrak Frenkie de Jong yang sudah lama ya dikaitkan dengan bursa transfer. Dari 8 nama ini memang agak mengejutkan juga, ada Fermin Lopez, ada Gavi. Ini masa depan Barcelona. Tapi keduanya juga masih kalah bersaing ya dengan Dani Olmo, Ferran Torres. Masih kalah bersaing sehingga mungkin dalam pikiran manajemen Barcelona bisa diuangkan saja. Dan pasti transfernya juga tidak murah ya. Nah, kalau 8 pemain, di antara 8 pemain ini bisa laku dijual di bursa transfer. Nah, itulah momen di mana Julian Alvarez memungkinkan menurut saya untuk diboyong. Dan saya setuju Julian Alvarez diboyong ya ke Barcelona karena dia striker lincah, efektif, pandai mencari ruang, dan masih muda. Inilah yang menjadi tantangan untuk Barcelona. Cuman masalahnya juga kalau ada duit, apakah Atletico mau melepas Julian Alvarez yang ke rival gitu. Ini agak berat juga. Jadi kita tunggu bagaimana perkembangan bursa transfer Barcelona. Yang pasti sih, kalaupun tidak membeli pemain, menurut saya skuad yang ada sekarang bisa dimaksimalkan. Cuman sayang kalau tidak dijual, mereka beberapa pemain, 8 pemain yang saya sebut tadi, tidak bisa mendapatkan menit bermain. Sehingga lebih baik dijual dan menambah pendapatan klub. Demikian teman-teman ulasan saya soal Barcelona yang perlu dipoles dikit saja. Dan kita akan melihat Barcelona yang super strong musim depan. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.